Dalam merancang kebaya-kebaya yang ia ciptakan, Vera selalu terlibat komunikasi dengan sang pelanggan. Karena masukan-masukan dari para pelanggan akan menjadi dasar dari desain-desain yang ia buat, yang kemudian akan Vera wujudkan menjadi padu padan pola, warna, bahan dan jahitan, hingga jadilah sebuah kebaya cantik yang siap dikenakan. Sebuah kebaya Vera yang mempunyai kesan klasik dan elegan. Ya, tadi pemirsa kalau kita ada di ruang kerjanya Mbak Vera. Nah, kalau sekarang kita di ruang apa nih Mbak Vera? Ruang tamu. Ruang tamu ya. Jadi ruang Seperti kalau ini biasa ya. saya terima klien, saya suka duduk di sini ketimbang saya duduk di tempat kerja. Nyaman sekali di sini pemirsa, makanya sering terjadi dealing bisnis di sini cepat sekali ya, karena nyaman. Oke. Terima kasih. Oke, jadi Mbak Vera, tadi Anda bilang Anda itu sebetulnya adalah orang Jawa yang besar di Medan, kemudian merintis karir di sini, di Jakarta. Seperti apa perjuangannya waktu itu? Panjang. Susah payahnya seperti apa? Ya, menarik dan panjang ya. Panjang. Kalau bisa diulur tahun 2000 mulai ke Jakarta dengan mimpi suatu hari pengen jadi desainer. Oh, jadi sudah punya mimpi? Udah waktu punya itu mimpi, walaupun waktu itu, karir di sini? ya walaupun Oh, iya. waktu itu saya latar belakangnya sekolahnya cuman IKIP ya. Kepengen sih sekolah mode, cuman buat di Medan itu bisa dibilang beda dengan di Jakarta ya. Ya. Jadi untuk saya meninggalkan Medan untuk langsung sekolah kayaknya dengan kondisi dengan berbagai macam hal. Akhirnya saya memutuskan setelah saya kuliah, saya ke Jakarta. Saya pikir saya ke Jakarta saya bisa banyak belajar ya. Kalau saya cuma di daerah saya tidak akan banyak belajar. Walaupun saya sudah belajar sedikit tapi mungkin lebih banyak di Jakarta. Dan untuk itu semua saya pikir saya tidak harus tiba-tiba harus jadi seorang pengusaha atau seorang desainer. Saya harus belajar benar-benar dari bawah. Dalam arti saya harus jadi karyawan dulu sehingga saya belajar mengetahui seluk-beluk prosesi semua. Seperti apa sih usaha mungkin bisa dibilang rumah mode ya gitu. Jadi saya pikir saya harus dari bawah betul. Nah, dari itu semua berjalannya waktu tahun 2000 juga di Nelwan saya cuma lebih kurang 9-10 bulan. Saya pikir saya udah mentok nih di sini. Kayaknya kurang. Saya pindah ke desainer lain namanya Mas Aji. Nah, di sana saya sangat banyak belajar karena Mas Aji itu sangat memberikan kepercayaan kepada saya ya, dengan segala kemampuan yang ada. Dia latih, dia lepas, dia lepas dalam arti saya supaya lebih mandiri untuk melayani customer. Sampai akhirnya kemudian merintis untuk membangun yang di sini. Dari sini singkat cerita menikah, saya keluar, saya jalan sendiri. Seperti apa? Jalan sendiri ya waktu itu tantangannya sih lumayan. Awal-awal mikir kalau saya keluar siapa ya orang yang akan jahit sama saya. Awalnya seperti itu. Ada ketakutan juga ya? Awalnya, tapi alhamdulillah ya. Teman-teman tuh banyak yang mensupport. Terutama mungkin teman-teman yang dari Medan, yang kebetulan mereka suaminya pindah tugas ke Jakarta gitu ya. Terus mereka bikinnya kalau bisa dibilang arisan ya, arisan. Terus mereka ngajak saya buat ikut arisan dan mereka bilang nggak usah khawatir Vera keluar aja nanti kita yang jahit baju Vera gitu. Dan kebetulan banyak juga bisa dibilang beberapa toko bahan atau supplier itu mereka mensupport. Jadi gitu Vera kalau mau mereka membantu. Seperti itu sih. Betul sekali ya. Iya. Terus kebetulan punya suami yang sangat mensupport. Jadi dia bilang ya kamu harus terus belajar. Jadi tidak harus cepat puas. Kedua kamu harus lebih konsisten. Gitu. Seperti itu sih. Oke, baik. Nah, kalau misalnya mau balik lagi nih, kilas balik. Nah, kira-kira apa sih faktor penentu keberhasilan Anda ya seperti sekarang ini? Mungkin harus banyak belajar. Tidak boleh cepat puas. Konsisten pasti ya. Wow. Nah, kita kan sedikit banyak juga ngomong soal perempuan. Kalau tadi Mbak Vera mengatakan yang paling diidolakan, sosok perempuan yang paling diidolakan Mbak Vera sendiri ini adalah ibunya Mbak Vera sendiri, ya kan?
kira-kira apa sih, seperti apa sih? Mungkin ada momen khusus yang akhirnya membuat Mbak Vera tuh sangat, wow, ini ibu nih hebat banget nih. Ini mama nih kayaknya paling oke lah. Ada momen khusus kayak akhirnya yang membuat Mbak Vera. Dibilang kalau momen khusus dari banyak momen banget ya, banyak banget. Tapi saya kutip dari beberapa ibu, orangnya suka ngobrol dan sangat terbuka. Dan dia menceritakan berbagai macam pengalamannya. Oke. Jadi ibu tuh masih muda itu udah berani meninggalkan Medan. Oh ya? Ya, Kemana waktu itu? dia waktu itu masih zaman tahun 60 berapa ya, 65 apa 64 ya, zamannya Trikora, dia udah pergi ke Irian Jaya. Wow, Dengan dari motivasi Medan? dari Medan, dan dia punya cita-cita di sana kan masih banyak buta huruf ya. Oh ya? Dan ibu di sana jadi pejuang Trikora, dia mengajar relawan ya, mengajar. misalnya relawan Wow. gitu. Mungkin kok bisa dibilang zaman sekarang volunteer, Volunteer, ya. iya. Seperti itu. Mulia sekali ibunya. Nah, seperti itu, dan dia sangat berani gitu loh, sangat berani, punya cita-cita yang mulia, dan di samping itu dia juga membantu keluarga ya. Dan Oke. sangat mandiri sekali. Wow. Seperti itu sih. Kalau dibilang momen khususnya, ibu banyak memotivasi saya. Kalau dari Mbak Vera, seperti apa sih sosok perempuan yang cocok di masa modern sekarang ini? Perempuan untuk zaman sekarang, perempuan itu harus mandiri. Hmm. Ya, perempuan itu harus tough, tidak Tough. mudah menyerah, dan perempuan harus bisa menjadi inspirasi. Terutama kalau di seluruh keluarga, jadi inspirasi buat keluarga, dan lebih baik bisa inspirasi buat orang lain. Dan mandiri, seperti itu sih. Baik, ada orang menggambarkan perempuan yang kuat, yang tangguh itu seperti Wonder Woman, atau mungkin seperti siapalah. Nah, kalau dari Mbak Vera sendiri, perempuan tangguh itu atau perempuan yang kuat itu seperti apa sih? Perempuan zaman sekarang kalau bisa dibilang perempuan harus serba bisa. Ya. Jadi selain dia, kalau dia sudah berumah tangga, selain dia menjadi ibu, menjadi panutan keluarga, juga dia harus bisa berkarir di luar, dia bermanfaat buat orang lain juga. Jadi inspirasi. Jadi sebetulnya dari tadi ada banyak sekali yang kita bisa pelajari di sini. Kita dari tadi ngomong soal perempuan dan perempuan modern, perempuan Indonesia seperti apa. Dan kalau misalnya kita mulai tadi, sebetulnya perempuan idealnya adalah tidak hanya sekedar cantik, tapi dia juga bisa berkarya dengan apa yang dia miliki. Sekalipun mungkin suatu saat nanti sudah berkeluarga, itu tidak bisa menutupi setiap talenta yang dia punya juga untuk tetap menghasilkan karya, menjadi inspirasi bagi keluarga, bahkan bagi bangsa. Terima kasih banyak Mbak Vera sudah Terima kasih menginspirasi hari Roland, ini. sudah mampir ke Ya. butik saya. Tentunya. Sukses terus ya Mbak. Terima kasih.